Oke, jadi di sini gue lagi megang keyboard gaming dari Womier yang mungkin aja bakal jadi stepping stone buat brand-brand lain dan termasuk si Womier ini buat mass produce teknologinya. Karena jujur aja, kayaknya ini teknologi keyboard yang paling ideal sih. Jadi ini Womier SK75 TMR. Dan seperti yang ada di namanya, keyboard ini pakai teknologi TMR, which is teknologi keyboard yang switch-nya itu berbasis analog input dan punya premis yang mirip sama Hall effect, karena sama-sama pakai magnet di switch-nya. Sebenarnya teknologi TMR ini bukan teknologi yang baru banget di dunia peripheral gaming karena gamepad-gamepad juga udah banyak yang pakai teknologi TMR di analognya. Dan harusnya implementasi teknologi TMR di keyboard ini tuh nggak jauh beda sih sama TMR di gamepad. Dan kalau kalian mau tahu bedanya TMR sama Hall effect, intinya kedua teknologi ini sama-sama ngandelin magnet buat ngukur actuation switch-nya, tapi cara pakai magnetnya aja yang beda. Sebenarnya mirip juga premisnya kayak keyboard inductive switch yang pernah gue bahas sebelumnya. Tujuannya sama-sama buat dapetin keyboard yang analog input supaya bisa dipakein teknologi kayak rapid trigger gitu-gitu, tapi jalannya aja yang beda. Tapi beda sama keyboard yang pakai inductive switch, keyboard yang pakai PCB TMR kayak Womier SK75 TMR ini tetap pakai switch magnetic yang artinya tipe switchnya masih sama kayak keyboard Hall effect biasa. Nah, masalahnya selama ini tuh keyboard-keyboard yang pakai entah teknologi Hall effect atau TMR atau inductive switch, ya pokoknya switch-switch yang analog input lah basically, itu punya satu masalah yang sama, yaitu kalau secara akustik kayak kurang enak gitu kalau misalnya dibanding sama mechanical keyboard biasa. Mau dipakein switch magnetic yang katanya emang paling bagus gitu ya suaranya, itu tetap kedengeran gitu khas suaranya si switch magnetiknya. Tapi di keyboard ini harusnya masalah itu bisa diselesain karena dia ini punya teknologi PCB yang hybrid cuy. Maksudnya gimana tuh bang? Ya artinya keyboard ini bisa dipakein switch magnetik seperti biasa ya kayak switch bawaan dia dan bisa dipakein switch mechanical biasa juga cuy. Yap, bisa kalian lihat di sini di PCB Womier SK75 TMR ini ada hot swap socket buat switch mechanical-nya cuy. Nah, gue kurang tahu ya, apakah Womier itu jadi brand pertama yang ngeluarin keyboard dengan teknologi kayak begini. Gue sempat research sedikit, kayaknya sih Monsgeek juga sempat ada ngeluarin keyboard yang teknologinya sama ya. Tapi intinya, mau itu Monsgeek, mau itu Womier, pokoknya semua brand, kalau misalnya mereka bisa bikin keyboard dengan teknologi PCB kayak gini, ya artinya keyboardnya bisa jadi keyboard yang sempurna buat semua pengguna atau semua jenis pengguna keyboard karena gampang aja. Kalau misalnya kalian selama ini lebih suka ngetik di mechanical keyboard dan kurang suka ngetik di keyboard Hall effect, tapi tetap butuh nih keyboard Hall effect buat main game kompetitif karena latency dan emang inputnya yang lebih cepet gitu kan, ya tinggal dipasang aja switch magnetik di tombol-tombol kayak WASD dan sisanya dipakein switch mechanical biasa aja. Jadi harusnya minimal banget brand-brand gaming lain itu harus bisa implementasiin keyboard kayak gini di keyboard-keyboard mereka. Terutama kalau misalnya price point-nya udah masuk ke price point yang premium. Karena teknologi PCB hybrid kayak begini itu single-handedly bisa bikin mechanical keyboard biasa dan bahkan keyboard-keyboard Hall effect itu udah nggak relevan lagi cuy. Bahkan bisa gue bilang buat para kaum entusias keyboard yang keyboardnya itu udah harganya juta-jutaan dan bahkan puluhan dan ratusan juta. Kalau misalnya udah harga segitu ya kenapa nggak PCB-nya dibikin sekalian hybrid kayak gini aja? Dan nggak cuma sampai situ aja, karena kalau misalnya kalian ingat, salah satu drawback kenapa banyak keyboard Hall effect yang masih nggak pakai teknologi wireless gitu ya, cuma bisa wired aja, itu memang karena PCB Hall effect itu bakalan makan konsumsi baterai yang terlalu besar gitu ya, bakal boros banget baterainya. Nah, disinilah teknologi TMR kayak gini, atau ya kayak kemarin ya, keyboard inductive switch, itu bisa bersinar. Terutama di Womier SK75 TMR ini, yang mana dia itu pakai teknologi TMR untuk analog inputnya, dia bisa dipakein koneksi triple mode connection dengan baterai 8000 mAh cuy. Nah, sebenarnya untuk si SK75 TMR ini gue masih belum tahu untuk seberapa awet baterainya ya kalau misalnya dipakein di koneksi 2,4 GHz. Jadi, untuk beberapa hari ke depan itu bakal gue tes berapa lama dia bisa tahan di mode wireless dengan dia punya switch analog ya, switch magnetik dan polling rate yang 8000 Hz juga. Dan gue bakal update di video ini ya, nanti bakal ada klip tambahan dia itu bisa tahan berapa lama gitu. Gue bakal update di video ini setelah ini. Oke, update nih ya, ini udah hari ke berapa ya?
Kan gue mulai hari Kamis. Gue itu mulai pakai si Womier SK75 TMR ini hari Kamis kemarin, terus sekarang udah hari Selasa. 5-6 hari gue udah pakai si Womier SK75 TMR ini. Pakainya tuh nggak yang aktif-aktif banget sih, cuma buat kerja, terus kayak main game dikit-dikit. Terus memang dia kalau misalnya nggak lagi dipakai, dia ada sleep-nya juga, jadi kayak dia bakal auto sleep. Selama nggak gue pakai, kayak misalnya gue tinggal tidur gitu, keyboardnya nggak gue matiin switch-nya, jadi biar dia sleep aja semalaman, dan kurang lebih kayak gini experience baterainya. Nah, jadi ini keyboardnya, dan ada satu hal yang ternyata gue baru notice setelah gue baca buku manualnya itu, kita bisa lihat persentase baterainya lewat kalau misalnya kita pencet FN plus backspace gitu. Nah ini bentar, gue coba ganti tangan kameranya. Nah ini kalau misalnya kita pencet FN plus backspace, nah itu kan kelihatan tuh ada lampu yang nyala gitu ya. Nah ini menandakan kayak persentase baterainya. Jadi kalau misalnya ini nyalanya sampai 0, berarti dia persentase baterainya ada 100%, dan ini sekarang nyalanya sampai angka 8 kalau gue lihat. Berarti kurang lebih persentase baterainya ada di 70-80%, dan itu setelah 6 hari pemakaian ya. Jadi 6 hari pemakaian normal, bukan pemakaian yang berlebihan gitu, dan kurang lebih tahannya bisa segitu baterainya. Jadi ini mantep juga sih ini efisiensi baterainya ya. TMR ini, PCB TMR udah menyaingi keyboard mekanikal dan bahkan lebih awet dari beberapa keyboard mekanikal gua. Jadi ini mantep sih. Ini wah gokil sih ini baterainya. Nah, si Womier SK75 TMR ini polling rate-nya udah 8000 Hz, dan surprisingly di mode 2,4 GHz-nya juga sampai 8000 Hz ya. Jadi gokil juga sih, ini keyboard gaming latency-nya bisa rendah banget di mode wireless. Cuman satu hal yang menurut gua harusnya Womier implementasiin di keyboard ini, kalau memang Womier mau keyboard ini di wireless-nya bisa 8000 Hz, at least kasih kita opsi buat turunin polling rate-nya lah. Karena nggak usah keyboard deh. Mouse aja kalau misalnya kita pakai di polling rate 8000 Hz terus, itu baterainya bakalan cepet banget habisnya. Apalagi keyboard. Jadi mudah-mudahan aja bakalan ada firmware update ya yang bisa bikin si SK75 TMR ini bisa kita atur polling rate-nya supaya bisa kita bikin lebih awet lagi baterainya. Jadi kalau misalnya memang kita mau 8000 Hz ya kita colok wired aja. Kalau misalnya mau dipakai wireless bisa kita turunin lah, at least jadi 1000 Hz aja. Sisanya ya paling softwarenya standar aja. Bener-bener mirip sama keyboard Hall effect lain yang pernah gue review juga. Bisa atur activation point, bisa nyalamatin rapid trigger, bisa remap keys, atur RGB, ada mode-mode advance kayak SOCD juga. Ya, standar lah. Gila ya, saking excitednya gue bahas teknologi PCB hybrid di Womier SK75 TMR ini, gue sampai lupa kalau keyboard itu nggak cuma PCB-nya doang coy yang harus dibahas. Overall, secara desain Womier SK75 TMR ini cakep sih. Mungkin bisa gue bilang desain language-nya hampir sama ya kayak yang RD75 Pro. Dari mulai layout 75%-nya yang sama persis, switch on-off-nya yang tersembunyi, sampai typing angle-nya yang agak tinggi. Cuman emang side profile-nya beda, bagian bawahnya juga beda, cuma sekilas aja sih miripnya. Tapi di SK75 TMR ini cakep sih weight-nya mirror finishing gitu. Bodinya full aluminium, sayangnya varian warna cuma hitam aja, tapi dia finishingnya lucu sih. Kayak ada glitter-glitternya gitu. Untuk keycaps-nya dia pakai PBT double shot cherry profile yang legendingnya lumayan konsisten. Switch bawaannya pakai Automo magnetic switch yang udah smooth, tapi jujur suaranya kurang sih. Dan stabilizers-nya pakai plate mount yang udah pre-loop dan lumayan konsisten juga di semua keys panjangnya. Gue ada sempat bongkar keyboardnya juga. Sayangnya untuk bongkarnya belum pakai sistem ball catch, jadi masih harus buka baut ya. Dan di sini bisa kalian lihat kalau dia itu dampening medianya udah lengkap, PCB-nya 1,6 mm tanpa flex cut, plate-nya pakai FR4, dan mounting sistemnya top mount cuy. Sebenarnya keyboard ini udah bagus banget ya, cuman mungkin aja ya bisa kali dibikin magnetic daughterboard kayak si RD75 Pro, atau mungkin mounting sistemnya dibikin lebih dari satu gitu kan. Ada top mount, ada iso top mount, ada gasket mount gitu. Kok kayaknya gua maruk banget ya.
Again! Again! You're up! Armed and dead! Again! Again! Stick around! Again! 10 seconds! Another epic victory! Oke, jadi Womier SK75 TMR ini harganya ada di 129,99 US dollar atau sekitar 2,1 jutaan kalau kita convert langsung dengan kurs sekarang. Gak banyak ya yang bisa gue bilang soal keyboard ini selain gue itu happy karena akhirnya ada keyboard yang teknologinya itu bisa memenuhi kebutuhan gue as a whole gitu kan untuk sebuah keyboard, dan dia nggak cuma bagus di PCB-nya aja tapi satu keyboardnya ini bagus dan kayaknya ini bakalan jadi daily driver gue sih. Dan jujur aja dengan adanya keyboard dengan teknologi PCB hybrid kayak gini rasanya makin gak ada sih alasan buat beli mechanical keyboard biasa lagi. Ya tentu aja keyboard dengan PCB hybrid kayak gini harganya masih mahal ya, karena ini teknologi yang bisa dibilang baru, kayak waktu Hall Effect baru keluar juga masih mahal-mahal banget. Jadi kalau misalnya kalian budgetnya nggak sampai buat beli keyboard yang teknologi PCB hybrid kayak begini, ya nggak masalah sama sekali. Kalian belinya ya mechanical keyboard aja atau keyboard Hall Effect aja, karena Hall Effect juga udah banyak yang murah. Tapi masalahnya kalau kalian masih beli mechanical keyboard atau keyboard Hall Effect yang harganya lebih mahal dari ini, why? Paling segitu aja ya untuk review singkat gue terhadap si Womier SK75 TMR ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.